Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya sedikit bercerita saja. Satu hari kami sekeluarga seperti biasanya di awal-awal bulan datang mengunjungi mal-mal terdekat tempat tinggal kita di sini. Dan seperti biasa kami setiap melakukan perjalanan menuju mal tersebut di waktu-waktu menjelang maghrib jam 5 atau jam 4 sore setelah ba'da asar. Namun pada sore tersebut ya ada sedikit yang agak unik kejadiannya. Jadi biasanya kami di mall itu kan ada tempat sholat yang berada di basement, parkiran atau di sudut-sudut mall ya. Pada sore tersebut ada sedikit yang buat kita itu tidak seperti biasanya. Karena biasa di mall itu kan kita kalau mau berjamaah ya kan, biasa saling dorong ya kan, menjadi imam ya kan, saling tunjuk biasanya, Pak silakan ya, silakan Mas ya. Namun pada sore itu ada sedikit berbeda. Jadi tiba-tiba ada orang yang dia dengan percaya dirinya, kalau kita bilang ya pede banget gitu, langsung nyerobot, dia langsung kasarnya bilang tuh merangsek ya, langsung ke depan tempat sholat. Karena biasa di mall itu kan musholanya tidak ada mihrab ya, hanya sebatas sajadah yang ditempatkan di depan. Ya, tiba-tiba si orang tersebut langsung maju ke depan. Ya buat kami sangat berterima kasih karena ada yang tanpa perlu dorong-dorongan lagi dan ada orang yang niat banget menjadi imam. Namun ini yang buat kami pada saat itu agak sedikit bagaimana ya, begitu dibacakan surat dari mulai Al-Fatihah sampai surat yang lainnya. Nah, ketika mulai membacakan surat yang dizaharkan itu, kita langsung merasakan ada subhanallah, ini kok bacanya luar biasa ya, mohon maaf, makhraj, hurufnya panjang pendek dan tajwidnya luar biasa berantakan. Jadi kami, mungkin saya pribadi, kalau orang Jawa bilang langsung mengkel saat itu, dan beristighfar terus, ya Allah mudah-mudahan salat kami ini semuanya diterima oleh Allah SWT. Karena memang melihat kondisi imamnya luar biasa, saya bilang sangat berantakan bacaannya, subhanallah. Ya artinya salat tetap terus berjalan ya kan, karena tidak mungkin kita langsung tarik ke belakang imamnya, kita kudeta ya kan, tidak mungkin. Jadi kita terus berlanjut. Namun dalam hati saya pribadi terus beristighfar kepada Allah, agar mudah-mudahan sholat berjamaah ini diterima ya dan sah gitu kan. Nah, saya berpikir bahwa itu kewajiban sholat yang dipimpin oleh seorang imam yang buat kita melihatnya, wah ini enggak pas ya kan, karena imamnya ternyata secara keilmuan kami melihatnya langsung bahwa ini memang beliau ini memang harus perlu belajar lagi. Ini dalam hal sholat ya, yang lingkupnya ya kecil, hanya sebatas di musola atau di masjid. Saya berpikir bahwa bagaimana kalau memang ini adalah imam kehidupan kita sehari-hari dalam pemerintahan dan bernegara. Bayangkan dia harus memiliki ilmu yang cukup, memiliki kekuatan, dan dia memiliki rasa tanggung jawab amanah yang begitu besar dan tinggi karena mengurusi orang banyak. Menjadi imam sholat saja yang lingkupnya saya lihat kecil ya, hanya beberapa orang, ratusan orang mungkin, atau mungkin sampai ribuan. Tapi bayangkan kalau memang ini adalah imam, pemimpin
dalam urusan bernegara dan pemerintahan. Yang tanggung jawabnya adalah semuanya ya, setiap sendi kehidupan dia yang mengaturnya. Hari ini kita melihatnya bahwa ada beberapa, dan mungkin banyak orang yang mereka tidak memiliki kapabilitas menjadi seorang pemimpin, namun dengan percaya dirinya ya, dia ini minta dipilih ya, minta diangkat menjadi seorang pemimpin untuk mengurusi urusan umat yang begini banyak, urusan umat yang begitu luar biasa kompleksnya ya. Nah, apalagi selain kepemimpinan, karakter dan seterusnya serta kemampuannya tadi, lalu dengan cara apa dia memimpinnya itu? Karena ini pun menjadi hal yang sangat vital dan pokok juga. Ya, artinya ulama bahkan pernah ada yang bilang bahwa musibah terbesar bagi kaum muslimin dan manusia secara umumnya, bahwa musibah terbesar itu adalah ketika di suatu wilayah atau negerinya itu tidak diterapkan hukum Allah. Yang kita memahami bahwa Allah adalah Tuhan kita yang memang memiliki hak yang mengatur kita ya dengan hukum-hukumnya tadi. Namun apa yang terjadi hari ini ya, selain dari personalnya sebagai pemimpin, juga dari sisi aturannya hari ini. Ya, jadi keresahan saya ini dari seorang imam sholat tadi, sampai saya pikirkan, bagaimana kalau memang ini terjadi pada seseorang yang memimpin suatu negara, suatu pemerintahan yang lingkupnya sangat luar biasa besar. Jadi oleh karena itu penting sekali ya, ini harus kita pahami bahwa memimpin sebuah masyarakat, memimpin jamaah, yang terpenting adalah selain kemampuan juga tadi ya, dengan apa kita memimpin ini, dengan aturan yang dibawa oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita, atau dengan yang lainnya. Karena semuanya memiliki tanggung jawab dan konsekuensinya ya di hadapan Allah SWT sebagai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin oleh dirinya. Itu ya. Jadi keresahan saya ini dari seorang imam. Lalu saya pikirkan bagaimana kepada sebuah pemimpin suatu negeri ya. Jadi itu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit tambahan pemahaman buat kita semua ya, bahwa semuanya adalah memiliki konsekuensi di hadapan Allah SWT atas apa yang kita pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.